Timnas Day, Timnas Day. Kita lagi banyak-banyak berdoa supaya Timnas jadi beneran lolos Pildun. Sandy Walsh saja udah mengatakan Assalamualaikum Pildun. Kan gitu. Pertandingan sisa ini kita harus benar-benar maksimal ya kan. Apalagi target masuk akalnya emang cuman nyari posisi aman di peringkat kedua di grup aja. Udah itu aja. Tapi kok kayaknya nih. Pertandingan lawan Australia nanti pemain-pemain kita banyak yang nggak all out. Ogah-ogahan nggak seperti biasa nabrak sana nabrak sini. Itu prediksi saya karena mereka takut bikin pelanggaran. Mereka takut absen lawan Bahrain kalau misalkan kena akumulasi kartu waktu lawan Australia. Waduh, bakal nggak berapi-api dan nggak all out dong nanti berarti ya. Jahit Ses, Kelvin Verdong, Martin Pas, dan juga Marcelino Ferdinand yang merupakan pilar penting dari timnas Indonesia berpotensi untuk absen melawan panitia AFC Bahrain. Mari kita bahas, boy. Sebagaimana kita tahu ya, laga melawan Australia adalah laga yang sangat penting. Dan gue juga sangat yakin pemain tahu itu dan pasti akan menunjukkan ya fighting spirit yang tinggi. Tapi perlu diketahui kalau misalnya pilar-pilar penting kita, kalau misalnya kena kartu kuning di laga lawan Australia, ya berpotensi untuk nggak bisa main lawan Bahrain. Di mana laga lawan Bahrain itu adalah must winning game-nya kita. Atau laga yang kita itu wajib menang, yang nggak ada toleransi lagi. Buat El Hutan dan juga Ferrari juga berpotensi absen kalau kartu kuning. Tapi gue nggak terlalu concern di situ, boy. Karena yang mereka berdua juga bukan pilar utama kan. Untuk Martin Pas, kalau misal dia kena kartu kuning, tenang aja, masih ada El menanggung omongan bapaknya. Laudero Mulyadi. Kalau Kelvin Verdong, kalau misalnya akumulasi, masih ada Dan James, El Ganteng, El Hutan, El Bucin, yang kemungkinan bisa nge-backup juga. Walaupun kualitas defensifnya, ya mungkin masih belum ada yang bisa nyampe ke levelnya Kelvin Verdong. Susah. Kalau untuk El Gocek sampai Paris ya, Marcelino Ferdinand, harusnya masih bisa di-backup sama El Adiba dan juga El nggak masuk skema Sintayong ya, Eleno Renders. Nah, yang agak PR itu adalah Jahit Ses, boy. Oke lah kalau misalnya doi akumulasi, mungkin yang backup dia masih bisa ada Yordi Amat ya. Atau mungkin Rizky Ridho digeser ke tengah mungkin ya. Tapi figurnya dia sebagai seorang kapten, sebagai seorang pemimpin di lapangan, itu bakal gak bisa diganti oleh siapapun menurut gue ya. Ya makanya gue gak heran kalau Gardo Calling kali ini, itu yang berangkat adalah 30 nama tanpa ada yang dicoret sama sekali. Makanya buat lu pada yang dulu bilang nih, ngapain sih kita naturalisasi back lagi. Striker dong, striker. Pahamin yang namanya kedalaman squad. Lu bayangin kalau misalnya nggak ada backup yang sepadan. Kalau satu akumulasi, apa nggak pusing tuh palanya El Bintang Laut tuh, Patrick Kluivert. So, menurut kalian gimana, boy, terkait dengan pemain-pemain yang berpotensi akumulasi ini? Tulis di bawah ya. Oke. Saya sih lebih dakdikduk kalau yang kemudian dapat akumulasi kartu itu Jazz sama Verdong. Karena mainnya sulit banget. Walaupun ada Hapner nanti yang bisa ini ya, atau mungkin Arhan bisa cover posisi Verdong, cuman lebih tenang saja kalau Verdong yang main kan gitu. Lebih tenang saja. Makanya prediksi saya nanti di pertandingan melawan Australia itu pada main aman nih, nggak terlalu gerusa-gerusu, nggak terlalu yang ini yang itu. Padahal kita memang butuh menang di setiap laga sisa. Oke, sekali lagi nih kita butuh menang. Jadi susah nih, butuh menang cuman mainnya mesti soft. Sulit kan? Sulit. Pelatih anyar Timnas Indonesia pastikan akan mencoret 2 pemain andalan STY saat laga kontra Australia nanti. Coach Patrick Kluivert mencoret Justin Hapner dan Ragnar Oratmangon saat laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia Round 3 di Australia. Dengan dicoretnya Ragnar, posisi striker Timnas akan menjadi milik Ole Romeni yang proses naturalisasinya sudah rampung dan siap diturunkan saat laga versus Australia nanti. Sedangkan di lini belakang Timnas Indonesia akan dikomandoi duet Jai Ijes, Mees Hilgers dan Calvin Verdong, sementara Kevin Dix belum pasti diturunkan karena ia sempat mengalami cedera saat melawan Chelsea di Liga Eropa. Dicoretnya Justin Ragnar bukan tanpa alasan. Mereka terkena akumulasi kartu kuning dan merah pada laga sebelumnya yang mengharuskan mereka absen saat laga melawan Australia nanti. Patut kita nantikan apakah Ole Romeni dapat menggantikan peran Ragnar dengan baik. Oke.
Cuman kalau yang Ijaz yang kena kartu kuning kayaknya opsi backupnya adalah backnya Persija, ya kan? Itu awalnya yang di kanan bisa dong ditarik kagak ngiri gitu. Yang kemudian duet sama Hilgers. Ngomong-ngomong soal Hilgers ya kan, ini ada pertanyaan menarik yang kemudian dijawab dengan jawaban yang tidak kalah menarik. Pertanyaannya adalah, apakah Hilgers ini Anda lebih fokus untuk menangin Piala Liga Champion bersama klub, atau lebih fokus dan tertarik untuk lolos Piala Dunia bareng Timnas Indonesia? Jawabannya sungguh sangat wow. Hilgers milih bisa lolos ke Piala Dunia bareng Timnas Indonesia. Ada yang pilih menangkan Piala Dunia daripada Liga Champions. Jelang 2 laga pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia 2026, Miss Hilgers sampaikan mimpinya Nisa. Pemain Timnas Indonesia ini mengaku lebih memilih memenangkan Piala Dunia bersama skuad Garuda ketimbang juara Liga Champions. Kok bisa? Nah, hal ini ia sampaikan langsung melalui wawancara bersama dengan FIFA. Piala Dunia adalah untuk negara Anda, bangsa Anda. Anda membuat semua orang bangga termasuk diri Anda dan keluarga Anda. Itu luar biasa, berbeda dari klub. Gimana Sob? Optimis gak nih skuad Garuda mampu? Let's go. Pemainnya aja optimis nih teman-teman. Pemainnya saja pada optimis. Masa kita supporter enggak ya kan? Kita mesti menebarkan aura optimis di kalangan supporter timnas. Supaya doa kita enggak sia-sia nih. Bahwa memang kita dihitung sebagai pemain ke-12 punya peran penting dalam cerita lolosnya timnas kita ke Pildun. Menarik sekali. Jika Indonesia lolos Piala Dunia, maka suasananya akan benar-benar pecah. Itulah kata-kata yang diungkapkan oleh Alex Pastur. Sebelum benar-benar turun melatih timnas, ia sudah membayangkan bagaimana suasana masyarakat Indonesia jika timnasnya berhasil lolos Piala Dunia. Jika kamu lolos ke Piala Dunia dalam 4 pertandingan itu, maka suasananya akan benar-benar pecah, kata Pastur. Bayangkan, usai timnas menang di laga lawan Cina tanggal 5 bulan Juni nanti, masyarakat akan tumpah ruah konvoi ke jalanan. Semalaman tak ada yang tidur merayakan lolosnya timnas ke Piala Dunia, dan mungkin kantor-kantor akan berikan libur untuk hari bersejarah itu. Jika Indonesia lolos Piala Menarik. Karena nonton animo supporter Indonesia yang gila, Alex Pastur ini bahkan sudah prediksi. Ini segila ini supporter timnas, kalau timnasnya lolos Pildun, apa jadinya nih animo masyarakat Indonesia? Alex Pastur bahkan sudah memprediksi ini bakal jadi apa istilahnya ya, suasana yang riuh sekali pasti. Tidak ada orang tidur cuma untuk merayakan timnas lolos Pildun pastinya. Saya bisa ngebayangin juga Indo lolos Pildun sekolah libur. Bisa kan? Bisa dong. Bisa. Mendekati 2 pertandingan melawan Australia dan Bahrain, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia disebut meningkat. Media Vietnam Soha VN mengakui ada berbagai faktor yang menguntungkan skuad Garuda, salah satunya adalah badai cedera yang dialami oleh timnas Australia. Mereka setidaknya tengah kehilangan 11 pemain karena cedera menjelang pertandingan melawan Indonesia. Lawan dalam situasi sulit, tim Indonesia memperbesar peluang untuk hadir di Piala Dunia 2026, tulis Soha VN. Selain itu, Soha juga menyoroti program naturalisasi di Timnas Indonesia. Setidaknya ada 4 nama baru yang hampir pasti membela Timnas Indonesia saat melawan Australia dan Bahrain. Keempat pemain itu adalah Ole Romani, Dean James, Emil Audero Mulyadi, dan Joey Pelupesi. Skuad tim Indonesia bahkan makin diperkuat dengan 4 bintang yang sudah merampungkan prosedur naturalisasi dan siap bermain pada pertandingan berikutnya. Oke, menarik nih. Ada media Vietnam yang sudah kasih ramalan Indonesia bakal menang mudah lawan Australia karena punggawa Australia banyak sekali yang absen karena cedera. Total tadi ada belasan ya, 11 pemain absen lawan Indonesia nanti. Makanya bakal diprediksi menang mudah. Cuman gitu kan kita punya target, emang nggak boleh ada yang kepleset tuh. Masing-masing pertandingan mesti kita kantongin 3 poin penuh. Artinya nggak boleh ada yang kepleset kalau misalkan kita tetap pengen lolos di Pildun gitu. Nah, ngomong-ngomong soal media luar nih, ini ada yang menarik. Ada media fans timnas negara lain yang ngeposting seakan-akan timnas negara mereka itu main dengan timnas negara Indonesia, timnas kita. Kita sempat nerima info ini tuh sempat bingung. Ini kapan ada pertandingan ini? Ternyata emang nggak pernah ada
mereka sedang caper aja karena timnas kita tuh sedang dilirik. Semua mata sepak bola Indonesia, semua mata sepak bola dunia itu sedang melihat dan melirik timnas Indonesia. Saking lagi naiknya nama timnas Indonesia, San Marino pun sampai bikin poster laga lawan timnas. San Marino, tim dengan peringkat FIFA terendah, nampaknya ingin sparring dengan timnas Indonesia. Memang bukan akun resmi yang posting, namun salah satu fansbase mereka di Instagram buat postingan laga antara San Marino melawan timnas Indonesia. Dalam postingan itu, San Marino mengalahkan timnas Indonesia melalui adu penalti setelah laga normal berjalan 3-3. Reaksi netizen Indonesia pun cukup beragam. Ada yang kaget kok tiba-tiba timnas lawan San Marino, ada yang anggap San Marino caper, dan ada yang anggap ini sebagai laga final Piala Dunia 2026. Ini caper sih, fix caper menurut saya. Oke, mungkin kalian punya pendapat dengan tema-tema atau bahasan yang barusan kita bahas bareng tadi? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.